Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, untuk video kali ini aku mau ngebawain lagi suatu video tentang Alkisah. Nah, di sini aku tuh ternyata lebih cepat jika ditulis kayak gini. Tuh, aku udah nulis, aku udah ngerangkum daripada aku lihat di laptop gitu ya. Nah, ya udah kita langsung aja untuk kisah yang satu ini. Aku mau ngebawain tentang kasusnya kanibalisme Sumanto pada tahun 2003. Ya udah, kita bawain aja, judulnya itu adalah Kisah Manusia Kanibal di Indonesia, daerah Purbalingga gitu ya. Nah, kita langsung aja. Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Anak pertama dari Nuryadi Karta dan juga Samen. Bapak Nuryadi ini memiliki 5 orang anak. Dan berarti si Sumanto ini memiliki 4 saudara lainnya. Mereka itu adalah adik dari si Sumanto. Yang pertama itu Mulyati, yang kedua Karyono, Mariyati, dan yang terakhir adalah Mulyanto. Mereka pada zaman itu hidup berkecukupan dari warisan nenek dan juga kakeknya si Sumanto. Masa kecil Sumanto itu biasa saja, seperti anak-anak pada umumnya gitu, main gitu seperti biasa. Dan Sumanto ini dipanggil oleh teman-temannya dengan sebutan nama Suman. Nah, beliau itu sebelum SD itu anak baik-baik gitu ya, pada umumnya seperti biasa gitu. Nah, menginjak dia masuk sekolah dasar SD gitu ya, dia mulai nakal. Tapi dengan kenakalan itu dia memiliki suatu ambisi untuk bisa sekolah yang lebih tinggi, untuk melanjutkan sekolah lagi gitu, ke sekolah menengah pertama. Nah, Sumanto ini dia itu sampai mengikuti Eptanas atau pada saat ini tuh seperti UN gitu, untuk masuk ke SMP yang dia inginkan gitu. Tapi pada saat itu nilai si Sumanto ini kurang untuk memasuki sekolah SMP yang dia inginkan. Maka dari itu si Sumanto ini balik lagi ke SD kelas 6 dan mengikuti Eptanas lagi dan juga UN, sampai akhirnya di percobaan yang kedua dia memasuki SMP yang dia inginkan itu dia berhasil. Padahal SMP yang Sumanto ini inginkan itu lumayan jauh dari rumahnya, sekitar 3 km, dan Sumanto ini selalu pergi ke sekolahnya itu dengan berjalan kaki. Jadi jauh juga ya. Nah, setelah itu Sumanto ini pada saat dia pulang sangat gemar mengembala kambing dan juga mencari rumput. Selama Sumanto ini SMP gitu ya, keluarga Sumanto ini mengalami kekurangan ekonomi, sampai-sampai untuk mereka bertahan hidup, untuk makan gitu ya, keseharian-seharian mereka, keluarga Sumanto ini sampai menjual perabotan rumah yang ada di rumah mereka. Sampai akhirnya Sumanto ini berhenti sekolah pada kelas 3 SMP. Dia berhenti dari sekolah lalu mencari kerja. Sehingga pada tahun 1988 dia merantau ke Pulau Sumatera untuk bekerja serabutan. Hingga bertemulah dia di perantauan itu dengan seorang wanita bernama Sutrimah. Asal Sutrimah ini dari Lampung.
Lalu sampai akhirnya si Sumanto dengan Sutrima ini dia pacaran tuh. Nah, tidak lama dari pacaran itu Sumanto ini menikah dengan si Sutrima. Tapi pernikahan mereka itu tidak lama karena Sumanto seringkali melakukan kekerasan pada si Sutrima ini. Nah, maka dari itu mereka bercerai. Lalu 1 tahun setelah Sumanto ini bercerai, Sumanto ini bertemu kembali dengan seorang wanita yang bernama Tukiem. Dia adalah seorang janda yang bekerja di pabrik tebu, sama dengan si Sumanto. Pada saat itu juga si Sumanto itu bekerja di pabrik tebu sebagai buruh menebang pohon tebu pada tahun 1988 sampai 1993. Lalu dia tidak lama dari situ dia menikahlah dengan si Tukiem ini. Nah, mereka memiliki 1 orang anak, tapi nggak disebutin gitu nama anaknya siapa. Pernikahan Sumanto yang kedua ini juga diakhiri dengan perceraian, dikarenakan si Sumanto ini jarang pulang dan juga seringkali melakukan KDRT terhadap si istrinya. Sehingga istrinya ini tidak kuat dan akhirnya bercerai. Setelah sekian lama si Sumanto ini bolak-balik Purbalingga dan juga Sumatera pada tahun 1993 sampai 1997, Sumanto ini balik ke kampung halamannya, yaitu Desa Majatengah, Kabupaten Purbalingga. Namun warga-warga di sana dan juga keluarga merasa heran setelah Sumanto kembali dari perantauannya itu. Si Sumanto ini jadi sikapnya itu lebih temperamental, dan juga Sumanto ini sering berbicara bahwa dia sering mengancam akan membunuh dan memakan bagian tubuh dari memakan anggota bagian tubuhnya. Karena hal itu terus berulang-ulang, keluarga Sumanto ini tidak betah tinggal satu rumah dengan si Sumanto ini. Sehingga pada akhirnya si Sumanto ini hidup terpisah dengan keluarganya. Sumanto tinggal di gubuk berukuran 1 kali 1 kali 1 meter yang terbuat dari anyaman bambu beralaskan tanah. Sehingga saat hujan turun, si Sumanto ini harus mengungsi ke pos ronda terdekat agar nggak kehujanan gitu ya. Dan kan kalau hujan si lantainya itu kayak becek-becek gitu, soalnya dari tanah, benar-benar tanah gitu. Dan juga ayahnya si Sumanto ini tinggal di belakang gubuk Sumanto. Sumanto dan ayahnya ini tinggal terasingkan dari warga-warga di sana karena tingkah si Sumanto tersebut yang temperamental. Sumanto ini juga melarang warga untuk bertamu ke rumahnya dan juga lewat di halaman rumahnya. Dan juga seringkali anak-anak kalau misalkan main nih ke dekat rumahnya si Sumanto ini, si Sumanto ini akan mengusir paksa si anak-anak tersebut. Sumanto hidup kelaparan dan kesusahan. Makannya itu seadanya atau dibantu oleh warga yang memberi dengan ikhlas. Sehingga si Sumanto ini berangan-angan bisa memakan daging. Daging apa tuh? Nah, pada tanggal 11 Januari 2003, Sumanto ini ketahuan mencuri mayat dari kuburan yang baru
aja dikuburkan 16 jam yang lalu. Kuburannya itu adalah milik kuburan Mbah Rina yang berusia 80 tahun dari desa Srengseng, kecamatan Kemangkon. Nah, si Sumanto ini kenapa tahu gitu ya? Dia ini tahu ada yang meninggal dan dikuburkan di mana itu dari toa masjid. Soalnya dulu itu biasanya kalau misalkan ada yang meninggal itu kan suka ada pengumuman dari toa masjid. Sumanto ini nekat menggali kuburan Mbah Rina dengan kedua tangannya. Jasadnya itu diambil, tapi si kain kapannya itu ditinggalin di kuburannya. Jadi dilucuti gitu si kain kapannya, dan lalu jasadnya si Mbah Rina ini dimasukkan ke karung plastik yang diikat dengan kawat. Lalu dia membawa jasad Mbah Rina ini ke gubuknya menggunakan sepeda ontel. Di gubuknya, si Sumanto ini mengiris bagian kemaluan Mbah Rina untuk disimpan dan dijadikan kalung. Lalu setelah itu, Sumanto memotong tulang kering kaki Mbah Rina dan juga menguliti jasad Mbah Rina. Sumanto mengambil daging bagian paha utuh untuk diolah menjadi sop. Sumanto mengaku memakan 1 piring setengah daging mentah jasad almarhum Mbah Rina dengan cara dipanggang dan juga digoreng atau juga dibuat sate. Juga yang lebih gilanya lagi, si Sumanto ini menawari ayahnya makan daging kambing. Pada saat itu, ayahnya Sumanto ini memang dalam keadaan lapar, sehingga ayahnya si Sumanto ini dengan lahap memakan daging itu, sampai dia juga mengatakan bahwa daging itu enak. Juga dia meminta nambah lagi si dagingnya tersebut. Tapi si Sumanto ini mengatakan bahwa dagingnya itu sudah habis. Jasadnya Mbah Rina ini dikarungi kembali karena takut ketahuan, karena pada saat itu sudah adzan subuh. Jadi si Sumanto ini mengarungi kembali jasadnya dan juga dikuburkan di dekat gubuknya, sekitar 5 meter dari gubuknya. Keesokan harinya, warga kaget melihat kuburan Mbah Rina itu acak-acakan dan juga jasadnya Mbah Rina itu hilang. Sehingga warga ini melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa ada kehilangan jasad. Setelah itu, pihak yang berwajib melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kehilangan jasadnya Mbah Rina ini. Warga mencurigai si Sumanto karena Sumanto ini sering terlihat menggunakan kalung yang berbentuk kelamin laki-laki. Dengan dasar itu, pihak berwajib menangkap Sumanto yang pada saat itu berusia 31 tahun. Sumanto ini mengakui semuanya di hadapan polisi. 1 hari setelah penangkapan Sumanto, gubuk Sumanto itu tercium bau busuk oleh warga dan lalu dilaporkan ke pihak berwajib. Gubuknya ini mulai diinvestigasi dan ditemukan sisa bagian tubuh dari jasadnya Mbah Rina dan juga sarung serta celana panjang. Ada 1 warga yang mengaku bahwa sarung dan celana panjang itu milik Mistam, istrinya Tumirah. Tumirah ini berkata
bahwa suaminya Mistam ini hilang pada Desember 2011. Mistam ini pamit ke Tumirah untuk memijat si Sumanto, sehingga warga itu udah mulai mencurigai kembali Sumanto bahwa kehilangan Mistam ini disebabkan oleh si Sumanto. Sumanto juga mengakui kepada pihak yang berwajib bahwa Mbah Rina ini bukan korban yang pertamanya. Dia memiliki 2 korban di Lampung pada saat dia merantau. Yang pertama itu adalah teman satu perantauannya, Sumanto, dan yang kedua adalah seorang begal yang akan membegal si Sumanto. Kedua korban itu jasadnya dimakan, dilahap habis dagingnya oleh si Sumanto. Tapi potongan kemaluan korban-korbannya itu disimpan dan dijadikan sebuah kalung untuk kekebalan, kata si Sumanto. Sumanto ini juga mengakui bahwa dia belajar ilmu hitam dari teman perantauannya pada saat di Lampung yang bernama Taslim. Sumanto mengatakan bahwa ilmu hitam ini bisa untuk menghidupkan orang yang mati. Dengan syarat si Sumanto ini harus memakan 7 orang, dan jika ingin lebih sakti, Sumanto ini harus memakan 14 orang. Jika ingin lebih sakti lagi, Sumanto ini harus memakan 41 orang korban. Tapi si Sumanto ini hanya menyanggupi untuk memakan 7 korban. Dan Sumanto ini meyakini bahwa korbannya itu akan bisa hidup kembali setelah Sumanto makan jasadnya. Lalu pihak berwajib mendalami pemeriksaan dan wawancara terhadap Sumanto, bahwa mengatakan bahwa si Sumanto ini psikopat tapi tidak mengalami gangguan jiwa alias masih waras. Alasan kenapa si Sumanto ini bisa menjadi psikopat adalah karena tekanan ekonomi yang dialaminya dan juga gagal sekolah, ditambah dengan dia selalu gagal dalam pernikahannya. Pada akhirnya Sumanto ini dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tapi Sumanto ini sudah dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006. Dikarenakan Sumanto mendapat remisi karena berperilaku baik pada saat di dalam sel. Walaupun Sumanto ini memiliki tubuh yang kecil, tapi teman-teman satu selnya itu tidak ada yang ingin satu sel dengan Sumanto. Jadi si Sumanto ini akhirnya ditempatkan satu sel untuk dirinya sendiri. Dikarenakan teman-teman yang lainnya itu yang berada di penjara itu, mereka takut dengan tatapan dan juga senyum khas milik Sumanto. Mereka takut dilahap habis-habis oleh Sumanto. Selepas bebas dari penjara, Sumanto ditempatkan di panti rehabilitas mental dan narkoba di daerah Purbalingga. Setelah sekian lama Sumanto di panti rehab, keadaan mentalnya mulai membaik dan Sumanto ini akan dikembalikan ke keluarganya. Namun keluarganya meminta panti rehab agar Sumanto sampai mati itu tetap di sana. Dikarenakan mereka tidak ingin Sumanto kembali lagi, dan juga warga di daerah dia tempat tinggalnya dulu itu, mereka menolak Sumanto untuk pulang. Sampai ada surat pengusiran
dari desa Majatengah terhadap Sumanto. Dan akhirnya si Sumanto ini tetap di panti rehab itu. Di sana Sumanto mendalami ajaran agama Islam sampai mampu melantunkan ayat suci Al-Quran dan juga seringkali mengumandangkan azan di masjid. Sumanto ini masih gemar memberi makan hewan dan juga dia belajar untuk mengelas listrik. Sumanto menjadi pribadi yang lebih baik dan ramah walaupun bicaranya itu masih kadang ngelantur. Ia tidak belajar ilmu hitam lagi, tidak terasingkan lagi oleh warga, tidak susah makan lagi. Dia hidup layak di panti rehab dan terus dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kejadian itu tuh sekitar 16 tahun gitu Sumanto pas keluar gitu. Jadi Sumanto di panti rehab itu sekitar udah 16 tahunan. Nah, bagaimana menurut kalian terhadap kisah kanibalisme di Indonesia ini? Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Semoga kalian suka dengan video aku dan see you di next video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.